Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore 16 Mei 2025. Pemirsa, salah satu keluarga korban ledakan amunisi di Garut membantah klaim TNI yang menyebut korban berada di lokasi karena memulung. Endang menegaskan bahwa ayahnya bekerja sama dengan TNI. Informasi lainnya pemirsa, Universitas Gadjah Mada digugat 69 triliun rupiah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM menyatakan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Inilah Wanyu Sore selengkapnya. Pakistan memperingatkan India jika melanggar gencatan senjata maka akan dibalas cepat dan brutal. Konflik kedua negara ini memanas usai bentrokan militer besar pada awal Mei lalu di perbatasan. Militer Pakistan menegaskan sikap tegasnya terhadap potensi pelanggaran gencatan senjata oleh India. Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Antar Layanan, Letnan Jenderal Ahmad Sharif Chaudhry, menyampaikan bahwa setiap pelanggaran akan dibalas dengan respon yang cepat, pasti, dan brutal. Ia juga mengingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut hanya akan membawa kehancuran bagi kedua belah pihak. Ketegangan militer antara India dan Pakistan memuncak usai serangan teror di Pahalgam pada 22 April lalu yang menewaskan 26 turis Hindu. Pemerintah India menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut. Sebagai balasan, pada malam 6 hingga 7 Mei, India melancarkan sejumlah serangan udara ke wilayah Pakistan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Aksi ini kemudian memicu baku tembak rudal antara kedua negara meskipun berlangsung kurang dari sepekan. Intervensi Amerika Serikat pada akhirnya meredakan konflik. Pada 10 Mei, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Menurut data yang disampaikan pemerintah Pakistan, agresi India mengakibatkan sedikitnya 40 warga sipil meninggal dunia, termasuk 7 perempuan dan 15 anak-anak, serta melukai lebih dari 100 orang lainnya. Dalam wawancara bersama Sky News, Jumat 16 Mei 2025, Jenderal Chaudhry menyebut bahwa dukungan terhadap perang hanya akan menciptakan situasi saling menghancurkan. Ia menilai dunia kini semakin menyadari ancaman nyata dari konflik nuklir. Ia juga menuding India tengah berusaha menginternalisasi konflik di Kashmir dengan menurunkan pasukan dalam jumlah besar dan memperlakukan warga secara sewenang-wenang. Menurutnya, isu Kashmir seharusnya diselesaikan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jenderal Chaudhry menekankan bahwa Pakistan akan memberikan perlawanan keras terhadap siapapun yang mencoba melanggar wilayah, integritas atau kedaulatannya. Ia memperingatkan jika konflik antara kedua negara semakin memburuk, hal itu bisa berujung pada kehancuran total bagi India dan Pakistan.
Pernyataan ini merujuk pada doktrin Mutual Assured Destruction, yakni konsep strategi pertahanan yang menyatakan bahwa serangan nuklir penuh akan menghasilkan pemusnahan kedua belah pihak. Tak hanya itu, dalam konferensi pers yang digelar usai tercapainya gencatan senjata, Chaudhry juga mengingatkan bahwa konflik bersenjata antara Islamabad dan New Delhi berpotensi membahayakan lebih dari 1,6 miliar jiwa di kawasan. Ia menegaskan, pada kenyataannya tidak ada ruang bagi perang terbuka antara dua negara bertetangga tersebut. Aisyah Farouk mencatat sejarah sebagai pilot tempur perempuan pertama di Angkatan Udara Pakistan. Ia menembus batas tradisi di negara yang dikenal konservatif. Kini ia dikenal karena menerbangkan jet tempur F-7PG dan membuka jalan bagi perempuan lain di dunia militer. Berikut adalah fakta-fakta mengenai Aisyah Farouk. Aisyah Farouk tercatat sebagai pilot tempur perempuan pertama dalam sejarah Angkatan Udara Pakistan atau Pakistan Air Force. Ia mencetak sejarah pada tahun 2013 saat menjadi satu-satunya perempuan yang lulus ujian akhir dari 6 kandidat penerbang tempur di angkatannya. Setelah kelulusannya, Farouk ditugaskan menerbangkan jet tempur F-7PG buatan Tiongkok di bawah komando Skuadron 20 dan kehadirannya menjadi simbol perubahan peran gender dalam militer Pakistan. Lahir di Bahawalpur, Provinsi Punjab, ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan telah kehilangan ayahnya saat masih kecil. Di tengah lingkungan konservatif yang membatasi peran perempuan, ia tetap melangkah berkat dukungan kuat dari ibunya. Minatnya pada dunia militer sudah muncul sejak kecil dan diperkuat oleh anggota keluarga yang juga bertugas di PAF. Hal ini menginspirasinya untuk menempuh pelatihan keras di Akademi Angkatan Udara Pakistan yang mayoritas pesertanya adalah laki-laki. Pada 2014, Farouk turut ambil bagian dalam operasi militer Zarb-e-Azb di Waziristan Utara, sebuah kampanye besar untuk melawan kelompok militan. Dalam operasi tersebut, ia menerbangkan jet tempur J-7 guna mendukung pergerakan pasukan darat. Partisipasinya dalam misi ini membuktikan bahwa kemampuannya sebagai pilot tempur tidak sekedar simbolik, melainkan memberi kontribusi nyata dalam operasi militer. Kiprah Aisyah Farouk tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga memberi dampak luas terhadap pandangan masyarakat Pakistan terhadap perempuan. Dalam budaya yang masih kuat memegang nilai konservatif, keberaniannya telah menginspirasi perempuan lain untuk mengejar cita-cita di bidang yang sebelumnya dianggap tabu.
Ia kini dianggap sebagai pelopor dan simbol perjuangan kesetaraan gender di dunia militer Pakistan. Universitas Gadjah Mada digugat 69 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Sleman terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM Ferry Antoni menyatakan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi berbuntut panjang. Pihak Universitas Gadjah Mada digugat dengan tuntutan ganti rugi 69 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Sleman. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Komarudin ke PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara perbuatan melanggar hukum terkait ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada mengaku siap menghadapi gugatan itu. Kesanggupan UGM diutarakan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM Ferry Antoni Kamis 15 Mei. Ia mengatakan pihaknya menghormati pengajuan gugatan yang merupakan hak setiap warga negara. Selain itu, dirinya juga mengatakan nominal kerugian yang diklaim oleh penggugat merupakan hak masing-masing sekaligus kewajiban untuk membuktikannya. Iya, tentu itu hak setiap orang ya Mas, untuk kemudian mengajukan gugatan secara perdata, dan kami dari UGM tentu sebagai institusi ya, apalagi pendidikan ya, itu kemudian akan menanggapi ya gugatan tersebut gitu. Tentu kami bersiap ya terkait dengan tentu proses persidangan yang akan kita lalui. Jadi pada intinya adalah kami tentu mempersiapkan gitu, dan itu hak dari penggugat gitu. Artinya kalau dari pihak UGM sudah mengetahui terkait gugatan tersebut? Sudah kami sudah memperoleh rilisnya dari pengadilan gitu untuk tanggal 22 Mei ya, hari Kamis besok gitu. Sidangnya tanggal 22 Mei. 22 Mei betul. Kalau dalam hal ini persiapan untuk menghadapi sidang bagaimana? Persiapannya tentu kami pelajari ya, kami pelajari gugatannya gitu. Tentu kemudian hal-hal yang kemudian menguatkan kami, tentu kami persiapkan untuk bukti-bukti pendukung gitu. Ya tergantung dari yang mereka minta gitu kan. Tentu kita kemudian memberikanlah jawaban ya terkait dengan apa yang mereka dalilkan dalam gugatannya. Apa saja Mas bukti pendukung yang dibawa penjenengan untuk menghadapi gugatan ini? Kalau itu kan udah masuk pokok perkara gitu ya Pak. Saya kira sih kalau pokok perkara nanti di persidangan aja kali gitu ya. Mas kalau untuk yang ini kan termasuk yang sidang besok itu kan berarti artinya masih banyak yang meragukan terkait pernyataan dari UGM. Itu sikap dari UGM seperti apa? Tentu kemudian ya seperti yang sudah kami pimpinan juga sampaikan gitu ya. Tentu sikap UGM adalah gitu. Tentu mengkonfirmasi ya. Insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya terkait dengan status gitu ya keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, di universitas kami gitu. Dan seperti yang sudah juga disampaikan oleh pimpinan gitu, posisi kami sama ya kaitan dengan data pribadi. Tentu ini yang berhak kemudian meminta adalah tentu orang pribadinya ataupun kemudian adalah dari kejaksaan gitu ya, penegakan hukum gitu, atau saya kira juga dalam konteks di pengadilan gitu. Siap, berarti kalau untuk sidang besok itu di pengadilan mana? Di tanggal 22 ya. Di pengadilan Sleman. Berarti baru sidang perdana ya? Baru sidang pertama iya. Itu ke-8 tergugat diwakili satu tim kuasa hukum atau siapa? Seperti apa? Saya kira itu masih kita koordinasikan gitu. Karena masih punya beberapa hari, tapi memang kan juga di sana itu adalah rektor ya, kemudian wakil rektor dan seterusnya. Pak Dekan juga. Oke. Siap. Mas nama lengkapnya? Saya Ferry Antoni.
selaku kuasa hukum rektor Saya kepala Biro Hukum. Siap. Oke. Ferry juga mengatakan gugatan yang masih terkait ijazah Jokowi, UGM telah memiliki bukti otentik terkait keberadaan Jokowi di kampus. Sidang terkait gugatan ini dijadwalkan akan disidangkan pada Kamis 22 Mei 2025 mendatang. Sidang perdana rencananya akan dilakukan secara tertutup karena hakim masih akan menawarkan mediasi kepada pihak-pihak yang digugat. Pihak yang digugat antara lain Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Komarudin selaku penggugat mengambil tindakan ini karena menganggap pilihan UGM untuk bungkam telah menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan nilai rupiah turun. Karena itu, ia menuntut nilai kerugian yang fantastis dan bila dikabulkan pengadilan, maka akan masuk kas negara. Salah satu keluarga korban ledakan amunisi di Garut membantah klaim TNI yang menyebut korban berada di lokasi karena memulung. Endang menegaskan bahwa ayahnya bekerja sama dengan TNI. Bahkan ia dan adiknya juga bekerja sebagai buruh pembuka amunisi. Keluarga korban ledakan amunisi tak layak pakai di Garut membantah klaim TNI yang mengatakan bahwa warga sipil yang berada di lokasi ledakan karena sedang memulung sisa-sisa amunisi. Hal ini disampaikan oleh putra korban bernama Endang dari salah satu video di akun Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Keluarga menyebut bahwa ayahnya korban bukan memulung, melainkan bekerja dengan TNI. Endang menuturkan kepada Deddy, ia bersama adiknya bekerja sebagai buruh untuk membuka amunisi. Pekerjaan tersebut sudah ia jalani selama 10 tahun dengan upah Rp150.000 per hari. Endang mengatakan saat kejadian, ia ada di lokasi kejadian. Pada saat itu akan melakukan pemusnahan detonator. Ia menjelaskan jika melihat dari fisiknya tidak mungkin meledak. Bahkan amunisi tersebut bukan diledakkan, melainkan mau direndam ke air laut, karena air laut bikin besi cepat berkarat. Namun Endang mendapat informasi jika perendaman kali ini tidak hanya menggunakan air laut saja. Namun, perendaman juga dilakukan dengan menggunakan pupuk. Sementara itu, salah satu anak korban juga bertemu dengan Deddy Mulyadi. Ia pun menyampaikan keberatan atas tuduhan ayahnya yang turut tewas dalam kejadian tersebut disebut jadi pemulung. Menanggapi hal itu, Deddy mengatakan jika kejadian peledakan amunisi tidak layak tersebut bukan memulung melainkan sedang bekerja. Sebelumnya, Kapuspen TNI Christomé Sianturi membeberkan alasan warga sipil turut menjadi korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kristome menyebut ada 9 warga sipil dari total 13 korban meninggal dunia. Lokasi peristiwa itu merupakan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Kabupaten Garut yang diklaim sebagai tempat biasa TNI memusnahkan amunisi. Kristome menjelaskan ada korban dari warga sipil karena setelah meledak, mereka mengambil sisa-sisa serpihan logam, tembaga, besi dari munisi-munisi yang sudah diledakkan untuk dijual. Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat bertemu anggota Knesset bocor ke publik. Netanyahu secara terbuka mengaku serangan Israel di Gaza bertujuan mengusir warga Palestina. זה רגע מרגש מאוד. עידן אלכסנדר חזר הביתה. אנחנו מחבקים אותו, אנחנו מחבקים את משפחתו. זה הושג בזכות הלחץ הצבאי שלנו והלחץ המדיני שהפעיל הנשיא טראמפ. Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Israel atau Knesset bocor ke publik. Dalam pertemuan itu, Netanyahu mengatakan bahwa serangan Israel di jalur Gaza ditujukan untuk mengusir warga Palestina dari sana. Diberitakan Middle East Monitor, Netanyahu bertemu dengan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset pada Minggu 11 Mei lalu. Pertemuan itu bocor ke media dan mengungkap isi percakapan Netanyahu dengan para anggota komite. Netanyahu mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Tel Aviv menghancurkan rumah-rumah di Gaza agar warga Palestina tidak punya tempat untuk kembali. Dalam transkrip yang bocor itu, ia mengatakan satu-satunya hasil yang jelas adalah warga Gaza memilih untuk beremigrasi keluar jalur Gaza. Netanyahu menuturkan masalah utama saat ini adalah menemukan negara-negara yang mau menampung mereka. Menurut transkrip yang diperoleh Ma'arif, salah satu anggota Knesset Limorson Har-Melech menyarankan agar Israel membawa komunitas Yahudi di Amerika Serikat untuk menghuni Gaza. Netanyahu juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat masih tertarik dengan rencana mengambil alih Gaza. Namun berdasarkan sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Times of Israel bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak berbuat banyak untuk itu karena banyak penolakan besar-besaran dari Sekutu Arab. Diberitakan sebelumnya militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dalam agresinya di wilayah itu sejak Oktober 2023. Sebanyak 1,9 juta warga Palestina pun berulang kali tergusur di tengah kondisi kemanusiaan yang terus memburuk. Sejak membatalkan gencatan senjata pada Maret lalu, Israel telah memblokade total Gaza dengan melarang bantuan makanan, minuman, bahan bakar, hingga obat-obatan masuk ke wilayah itu. Situasi ini memperburuk penderitaan warga Gaza yang kini mulai dilanda bencana kelaparan. China menyusun program aeronautika ambisius untuk mengembangkan jet tempur dalam negeri berbasis teknologi lokal. Presiden Jiang Zemin pernah menyatakan pada 1994 bahwa membuat jet tempur lebih bermanfaat bagi China daripada bom atom. China menyusun program aeronautika sangat ambisius, yaitu pengembangan jet tempur dalam negeri yang sebagian besar dibuat berdasarkan teknologi lokal. Tugas membangun jet tempur China sangat panjang, lebih lama dari pemerintahan Deng selama 11 tahun.
Penerusnya Presiden Jiang Zemin melanjutkan dan di tahun 1994 pernah mengatakan membuat jet tempur bagi Cina lebih berguna daripada bom atom. Beijing perlu sekitar 2,5 dekade untuk mengembangkan J-10, mesin terbang pertempuran udara ke udara yang juga mampu menggelar misi serangan darat. Jet tempur tersebut mulai beroperasi pertengahan 2000-an dan bergabung dengan operasi tempur tahun 2018. Namun baru pada dini hari 7 Mei jet tempur itu terlibat pertempuran untuk pertama kali. Ketika J-10C Pakistan disebut menembak jatuh jet Rafale. Ketika J-10C Pakistan disebut menembak jatuh jet Rafale India yang canggih. Pakistan merupakan satu-satunya negara selain Cina yang mengoperasikan J-10C varian terbarunya. Cina menyisihkan sumber daya besar untuk membuat pesawat militer, alih-alih hanya membelinya dari Amerika Serikat, Rusia, atau Prancis. Usai buron selama 2 tahun, seorang bandar sabu yang dijuluki Spider-Man karena selalu beraksi dari atas atap rumah, akhirnya berhasil dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman. Kami lakukan penggeledahan di seluruh rumah yang diduga tempat transaksi. Ada yang siap edar, kemudian kita temukan 2 kantong sabu. 2 kantong sabu yang diduga 1 kantong 5 gram, berarti 10 gram. Ditemukan disembunyikan di sela-sela seng atap rumah. Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman berhasil menangkap seorang bandar sabu yang dijuluki Spider-Man karena beraksi di atas atap rumah. Pelaku berinisial REF itu diamankan setelah 2 tahun menjadi buronan polisi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 159 paket kecil sabu, 3 paket sedang, 2 ponsel, dan uang tunai sekitar 1 juta rupiah. Kasatres Narkoba Polres Pariaman, Ibtu Darmawan mengaku pelaku sangat lihai menghindari kejaran polisi. Bahkan 6 bulan lalu, ia berhasil kabur saat digerebek. Saat beraksi, pelaku menggunakan ember dan tali untuk menurunkan sabu ke pembeli di bawah. Pelaku diduga telah beroperasi selama 4 tahun terakhir dan menyuplai sabu kepada nelayan serta pekerja serabutan di wilayahnya.
Menurut pengakuan pelaku, barang haram tersebut didatangkan dari Jawa Tengah via jalur laut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup. Baik, dalam perkara ini, kronologisnya adalah penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, sekira pukul 16 WIB, yang bertempat di Desa Talua, Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Adapun kronologis adalah tersangka ini merupakan target operasi kita yang jauh bulan-bulan sebelumnya kita telah menargetkan, bahkan 6 bulan yang lalu kita sudah pernah melakukan penggerebekan terhadap target tersangka berinisial RF. Saat 6 bulan yang lalu kita lakukan penggerebekan, memang terkenal yang tersangka ini, TO ini, sangat licik untuk bersembunyi, untuk menghindar dari penangkapan kami. Jadi saat itu tim Osnal Mata Elang Polres Pariaman telah mengumpulkan informasi dan bucket di lapangan dan telah melakukan pengaturan strategi terhadap tersangka yang sering melakukan transaksi dan memakai narkoba di kawasan tempat dia tinggal, yang lebih dekatnya adalah belakang rumahnya dijadikan arena tempat dia menjual narkotika jenis sabu. Dalam hal ini di bulan 6 bulan yang lalu tersebut, kita kewalahan dalam hal saat penangkapan kita lakukan penggerebekan. Dia biasanya mangkal dan traksi di rumah-rumah kosong yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Ada 5 rumah yang kita curigai, lakukan penggerebekan, tidak kita ketemukan. Semuanya kita geledah ruang-ruangannya, baik di semak maupun di dalam rumah. Tidak diketemukan, padahal orang bolak-balik menuju rumah kosong tersebut. Namun dengan kejelian dari anggota tim, ada hal yang mencurigakan. Di samping rumahnya ada rumah tinggal, rumah permanen, yang rumah permanen itu di belakangnya berbentuk bertingkat dengan beton, dan di sanalah ada suatu tonggak yang kita curigai dari pipa paralon. Di tonggak tersebutlah ada tanda-tanda yang sinyal yang kita duga digantungkan ember plastik, yang tujuannya adalah ember ini isyarat bagi konsumennya bahwasanya transaksi mulai dibuka, transaksi mulai dimainkan, jadi jual beli sudah bisa dilayani. Jadi dalam hal ini kecurigaan tersebut memang betul, kita lakukanlah penggerebekan ke atas dengan beberapa personel. Memang ditemukan dia di atas loteng. Keberadaan di atas loteng itu merupakan tempat persembunyiannya baik siang maupun malam. Kita mengamankan barang bukti 159 paket kecil yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 3 buah bungkusan paket sabu yang ukuran sedang, dan 1 unit handphone Android merek Oppo warna dongker, kemudian 1 unit handphone Android merek Oppo warna gold, dan 5 plastik pak bening yang gunanya untuk membungkus sabu. Ketua DPR RI Puan Maharani menolak wacana relokasi rakyat Gaza dari tanah mereka di tengah serangan Israel. Sikap ini disampaikan saat sidang pembukaan PUIC ke-19 yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Thank you, Excellency. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan penolakan terhadap wacana untuk merelokasi rakyat Gaza dari tanah mereka di tengah serangan dari Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Puan dalam sambutannya di acara sidang pembukaan Parliamentary Union of the OIC, Member State ke-19 di Kompleks Parlemen Rabu 14 Mei 2025. Selain dihadiri para ketua parlemen negara anggota, Presiden Prabowo Subianto juga hadir. Puan mengungkapkan keprihatinannya sebab acara tersebut berlangsung di tengah situasi Gaza yang menyedihkan dan menyentuh nilai kemanusiaan. Ia mengatakan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban, bahkan anak-anak dan perempuan kelaparan, hingga rumah sakit dan sekolah hancur akibat serangan Israel. Oleh karena itu, Puan mengajak untuk saling membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang dimiliki untuk mengakhiri situasi di Gaza. Ia menilai bahwa Gaza harus dibangun kembali, bukan hanya dalam bentuk fisik namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan. Seluruh parlemen di dunia menurut Puan harus mendorong lebih besar pengakuan kepada Palestina. Presiden dan delegasi yang terhormat, kita berkumpul hari ini di bawah bayang-bayang situasi yang menyedihkan di Gaza, yang menyentuh nilai kemanusiaan kita. Masyarakat sipil menjadi korban perang, perempuan dan anak-anak mengalami kelaparan, rumah sakit dan sekolah juga hancur. Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan. Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui solusi dua negara. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, UIC yang berisikan anggota parlemen memiliki cara pandang dan aspirasi rakyat dari berbagai negara. Rakyat yang kita wakili mengharapkan agar PUIC juga menghasilkan sesuatu yang nyata dan berdampak positif bagi rakyat. Oleh karena itu, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh PUIC juga membutuhkan peran pemerintah masing-masing negara agar dapat ikut mentransmisikan norma bersama tersebut menjadi kebijakan pembangunan nasional. Terkait dengan wacana relokasi warga Gaza, sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menegaskan rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza bagi mereka yang terluka akibat serangan militer Israel ke Indonesia. Ia menyatakan bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya. Prabowo menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Apabila situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi nantinya akan dipulangkan kembali ke Palestina.
Hal itu disampaikan Prabowo saat di Antalya Diplomacy Forum di Turki Jumat 11 April 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.